Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali di Radar Cirebon Channel. Kita akan sedikit berbincang-bincang tentang program kita di adaptasi kebiasaan baru. Bersama saya Sahdana dan saya Janur Wulan, tentunya yang menjadi rekan TikToknya Tasbana. bukan TikTok kan ya? Oh iya, beda bukan TikTok yang bukan beda. Tapi ini para YouTubers apa netizen ya Pak? Netizen Radar Cirebon Channel. Netizen Radar Cirebon Channel nih. Janur mengingatkan bahwa kita saat ini masih berada di musim pandemi ya Pak ya, di mana kita tetap harus mengindahkan protokol kesehatan. Jangan lupa 3M-nya. Tetap memakai masker kemanapun Anda beraktivitas. Lalu juga jangan lupa mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Seperti kita sekarang jaga jarak. Jaga. 1 meter ya? 1 meter adalah. Untuk edisi kali ini kita akan mengupas tentang gerakan yang sedang viral ya. Di kota Cirebon viral banget nih kayaknya Bu ya. Di Jawa Barat terutama itu namanya Jabar Bergerak, dan apa saja yang dilakukan, terus kemudian tujuan, visi dan misinya kita akan bincang-bincang dengan pengurus inti bersama Ibu. Mohon perkenalkan diri Bu. Ini boleh dapat? Boleh dulu Pak Jelas Saja dulu. supaya jelas. Baik, kenalkan saya NR Madiawati. Dan akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Novianto, Ibu sebagai Ketua Jabar Bergerak, saya sebagai Sekretaris Jabar Bergerak Kota Cirebon. Kira-kira apa sih Bu Jabar Bergerak itu gitu? Jabar Bergerak ya. Kalau Jabar namanya juga Jabar Bergerak pasti bergerak terus, tapi ini adalah suatu kumpulan wadah masyarakat yang ada di Jawa Barat ya, yang didirikan oleh Bu Atalia Ridwan Kamil ya. Karena mungkin gregetnya Ibu Atalia ya untuk membuat masyarakat Jawa Barat itu untuk mencintai Jawa Barat, jadi maka dibentuklah wadah ini supaya kita masyarakat Cirebon, khususnya di Jawa Barat ya, tapi juga di Cirebon harus bergerak terus untuk bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, damai gitu, orang-orangnya tetap beraktivitas, terus bisa berkolaborasi dengan semuanya. Misinya sendiri seperti apa? Ini perkumpulannya non-profit. Non-profit. Ya. Dan kegiatannya ke sosial. Ya. Sosial. Kapan ininya berdirinya? Awal berdirinya mah yang di provinsi itu tanggal 18 Februari 2019. Itu di provinsi. Ya, kemudian di kota kabupaten itu termasuk Cirebon itu tanggal 5 Mei. 5 Mei dulu sebelum 5 Mei dulu ya, 5 Mei. 5 Mei itu pada saat itu memang saya belum jadi ketua, pada saat itu masih bendahara. Jadi itu 5 Mei tahun 2020 gitu dikukuhkan, tapi kemudian beberapa saat kemudian karena pergantian dan saya dikukuhkan oleh Jabar Bergerak Provinsi sebagai ketua yang ada di Cirebon itu tanggal 3 Agustus. Tapi karena memang Jabar Bergerak itu tidak boleh diam, jadi sebelum bukan kita harus bergerak terus. Kalau diam jadinya beku ya Bu. Jadi kalau dia nanti malah jadi bukan Jabar diam, Jabar mager, malas gerak. Jadi itu walaupun memang tapi sudah diketahui sama-sama. Tapi memang kita harus begitu, memang harus terus kreatif gitu, kreatif. Kita memang harus seperti itulah, kan namanya juga Jabar Bergerak. Bergerak mana kanan kiri semuanya. Kalau untuk ngomong-ngomong mengenai bergerak nih Pak, pergerakannya itu nih seperti apa sih Bu? Apakah kita ini hanya melaksanakan program-program kerja yang dari provinsi, atau mungkin dari Jabar Bergerak Kota Cirebon juga punya program sendiri gitu Bu? Dua-duanya. Jadi kita juga punya program yang di provinsi. Di provinsi juga memberikan program pada kita, nanti kita bisa distribusikan, dan kita juga mempunyai program kerja sendiri. Yang penting program kerja itu sesuai dengan ada yang di provinsi gitu. Tetap sosial untuk masyarakat, tentunya itu saja. Pokoknya intinya kita harus ikhlas untuk sosial terus. Sekarang berapa anggota Bu? Anggota aktif kalau semua ya untuk Kota Cirebon itu ada 42. Termasuk kalau sama dari atas kita 50 semuanya, sama
Pak Wali dan Bu Wakil. Itu di luar relawan. Di luar relawan. Oh, ada lagi relawan. Ada pengurus yang main dukungan segitu. Cuma itu. Kalau relawan lain lagi. Gitu. Selama ini dari bulan Mei itu apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan? Awal bulan Mei ketika kita itu dikukuhkan, kita langsung pada bulan puasa itu kan langsung Covid kan tuh. Ya, bulan Maret ya. Bulan Maret tuh. Itu kita langsung kita terjun diberikan sembako, harus langsung didistribusikan pada bulan puasa itu kita full Pak. Tiap hari itu kita berkegiatan terus sampai satu hari mau lebaran. Baru kita berhenti. Masih. Bantuan-bantuan itu apakah dari relawan atau dari khusus dari satuan tugas yang sudah ditunjuk? Bantuannya itu ya bisa dari lembaga, bisa dari mandiri Pak. Jadi semua bisa untuk berbagi bersama. Jadi kemarin kita dari pusat juga dapat, dari orang-orang yang mandiri yang ingin membantu masyarakat juga bisa Pak. Atau Kang Eka sekarang lebih ke teknis. Itu sejauh mana ininya? Apakah mengurangi? Tapi sekarang kan lagi musim itu ya. Kita juga dihimbau untuk tidak berinteraksi secara massal. Betul. Terus kemudian dibatasi juga pergerakannya. Nah itu gimana selama program-program yang dilakukan oleh Jabar Bergerak? Ya memang ketika masa pandemi ini juga kita dapat imbauan juga ya dari Ibu Ketua Umum, dari Ibu Atalia, bahwa Jabar Bergerak ketika berkegiatan ya diusahakan untuk tidak berkerumun. Kayak kami tetap melakukan betul. Kami tetap melakukan selama pandemi ini kegiatan tebar sembako. Kita bagi sembako tetap kita lakukan, tapi kita batasi. Biasanya kita mungkin mengumpulkan orang, ini enggak, kita datang langsung ke rumah-rumah. Datang langsung ke rumah-rumah itu. Betul. Jadi berarti kan harus potensi masanya banyak. Betul. Kalaupun dikumpulkan, ada beberapa kita pernah mengumpulkan, tapi tetap protokol kesehatan, protokol COVID itu kita berlakukan di situ. Wajib pakai masker, sebelum masuk ruangan wajib cuci tangan, dan selalu menjaga jarak juga. Itu tetap kita lakukan. Jadi memang selama pandemi ini ya kita selain kita menyalurkan juga, kita gencar juga untuk mensosialisasikan tentang 3M itu kan. Termasuk juga beberapa waktu yang lalu kita mengadakan kegiatan Goes Gemas. Jadi Goes Gemas. Gemas itu gerakan berbagi masker. Betul. Goes Gemas. Goes Gemas. Jadi kita goes tapi kita juga berbagi masker. Kita berbagi masker kepada masyarakat. Waktu itu kita ada beberapa titik ya Bu ya. Dimulai dari rumah dinas kita bersepeda. Bersepeda kita berhenti ketika ada orang yang tidak pakai masker, kita kasih masker, kita pakaikan masker di situ. Ya, ingatkan ke mereka juga untuk selalu menggunakan masker. Kita bagi-bagi waktu itu ada mungkin sekitar 1.000 masker kita bagikan, ya kita dapat dari Jabar Bergerak Pusat, dapat juga bantuan waktu itu dari beberapa dari Pemkot juga, kemudian dari BI, dari OJK kita dapat masker kita bagikan. Gitu. Waktu di Bima ya, kita di Bima, dari Bima langsung kita menuju ke pasar. Jadi sasarannya memang tempat-tempat yang banyak berkerumun orang gitu ya. Betul seperti itu. Nah kalau selama ini mungkin selama melakukan program kerja gitu di lapangan, ada nggak sih temuan-temuan di lapangan mungkin tentang pemahaman masyarakat terhadap COVID-19-nya sendiri itu bagaimana? Ada temuan apa nih gitu? Ya. Banyak banget. Betul. Atau masyarakat ada. Satu contohnya itu. Masyarakat tuh salah satu masyarakat itu lucu ya. Jadi gini. Sebenarnya corona tuh nggak ada gitu Pak. Tetap ada. Kita menemukan itu. Jadi begitu. Tadi saya barusan ditelepon sama teman. Dia nanya, "Ini gimana sih saya punya nasabah nih begini banget. Bilang masa corona nggak ada?" Justru begitu. Ya memang begitu temuannya di masyarakat seperti itu. Ternyata ketika teman saya telepon juga tadi seperti itu juga ceritanya itu Pak. Kita menemukan sampai ke daerah-daerah, bahkan kita kan pernah membagikan masker itu kita sampai ke ditolak sih enggak, kita sampai ke daerah Argasunya ke atas ke TPA, tempat pembuangan akhir, kita bagi nasi bungkus juga di situ, kita bagi masker juga. Itu banyak memang mereka pekerja-pekerja di Galian C itu yang memang tidak menggunakan masker. Apakah itu mungkin karena memang mereka nggak punya atau apa? Tapi kita berikan pada saat itu kepada mereka. Dan kita juga menemukan juga ada temuan-temuan masyarakat yang memang, "Mas apa sih corona, nggak ada corona gitu ya." Makanya untuk menjawab itu, maka kita Jabar Bergerak itu bidang Kesling kita mengadakan webinar. Webinar tentang salah satunya adalah kesaksian penyintas COVID. Kebetulan pembina kita kan Pak Sekda, suami ibu,
Pernah juga. Jadi kesaksian pembina dengan ketua bidang keagamaan kita, Pak Dr. Ahmad Yani. Wah, jadi beliau jadi narasumber sekarang. Jadi kan menarik. Jabar bergeraknya sekaligus sosialisasi. Betul. mengedukasi ke masyarakat. Kepada masyarakat yang itu kan tantangan juga. Tantangan juga Jabar bergerak juga Bu ya. Iya. Jadi di saat pembentukannya terus kemudian dihadapi oleh satu case pandemi yang luar biasa. Sementara dari masyarakat sendiri masih belum, masih gitulah, masih acuh-acuh, orang masih menganggap tidak ada itu COVID itu tidak ada, corona itu tidak ada. Nah, itu tantangan terberat mungkin bagi. Tapi Jabar bergerak ya, betul. Tapi alhamdulillah sih selama yang kita kunjungi beberapa kita pembagian masker ke daerah pelosok juga, ketika diingatkan ya warganya paham, patuh gitu. Ketika kita lagi dipakai maskernya ya, dipakai mau. Nanti 5 menit bubar. Nah itu kita nggak tahu setelah kita pergi seperti apa gitu. Nah itu nanti tuh dikantongin. Oh iya maaf langsung pakai lagi. Lucu deh pokoknya masyarakat kalau nemuin gitu. Yang pastinya yang di daerah masih emang dia itu memang pekerjaannya juga memang kalau pakai masker katanya engap gitu kan. Betul, karena memang kerja fisik ya Bu mereka. Fisik mereka. Jadi jangan dipakai dulu Bu, nanti dulu kayaknya tuh panas gitu kan. Nanti pakai gitu kan, kita mah ngobrol karena memang kita edukasinya kan enggak itu tapi kita langsung kita ngobrol sama mereka masing-masing personal atau individu itu beda-beda. Iya Pak. Nah, mungkin bagi warga masyarakat yang menyaksikan ini juga menjadi satu masalah tersendiri. Pokoknya pandemi corona itu memang tidak berwujud, itu tidak ada. Cuman dampak ini penderita-penderita yang terkena dampak itu sangat nyata. Sangat nyata. Betul. Makanya itu tadi adaptasi kebiasaan baru dengan menggunakan masker, jaga jarak serta sering mencuci tangan itu tetap harus dilakukan karena cuma itu yang kita bisa lakukan. Mungkin kita melihat selama ini masyarakat menganggap itu tidak ada karena mereka belum pernah merasakan dan belum pernah berada di dekat orang yang penyintas COVID, terkena COVID ini. Tapi kalau saya yakin kalau misalkan di antara lingkungan mereka sudah ada yang dinyatakan positif kena, itu deg-degannya luar biasa. Paniknya luar biasa. Ibu ngalamin sendiri ya. Betul lah, panik pasti ada, tapi cara ngatasinnya tentu ya nggak boleh panik lah. Panik pasti ada lah, orang pasti udah langsung pasti terdengar info terus langsung dia lihat yang terkenanya juga langsung deket ya panik. Coba kita berusaha untuk tidak panik depan mereka aja gimana caranya nih gitu ya. Udah jangan panik deh, kita hadapi aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa juga menjudge mereka kamu penyakitan gitu nggak juga, tapi tetaplah kita berikan pemahaman mereka, kita berikan perhatian gitu aja Pak. Memang yang paling kami melihat itu yang paling berat itu dari penyintas COVID itu adalah stigma sosial ya Bu. Nah itu makanya kita harus betul-betul dibeli support tuh di situ gitu. Jadi apa istilahnya COVID itu memang nyata tapi bukan untuk dijauhi gitu orang-orang, justru kita harus memberikan support kepada keluarganya, kepada yang bersangkutan. Terasanya akan berbeda lah. Ibu ngalamin sendiri bagaimana bapak itu disupport luar biasa pas sekda isolasi di rumah ya ibu yang merawat dengan tetap menggunakan protokol dan APD, nggak ditinggal. Merasa bersalah karena banyaknya ketemu orang gitu kan, dia merasa bersalah, beban juga. Yang begitu kan juga jadi drop gitu kan semakin makanya sebaiknya disupport aja gitu, jadi nggak usah jadi kamu corona ya tapi gitu orang ada suka gitu ya apa jadi gitu lah Pak. Kalau yang masyarakat awam yang langsung tahu ada si A kena corona, dia langsung menghindar semua. Padahal awalnya dia sangat tidak percaya tuh pas giliran ada tindakan dari petugas kesehatan terus kemudian dia baru panik kan, langsung dia. Itu juga menjadi tantangan sendiri. Nanti kita lanjut lagi di program-program di Jabar Bergerak. Untuk selanjutnya nanti kita akan stop ini dulu ya.
netizen Radar Cirebon Channel. Kita akan berbincang kembali bersama pengurus ketua dari Jabar Bergerak. Bu, nanti program ke depan apa, Bu? Di Kota Cirebon khususnya. Kita dengan Sebetulnya ini kita bicara dulu tentang program yang ada di Jabar Bergeraknya dulu ya, karena di Jabar Bergerak itu kalau yang ada 5 kegiatan, ada 5 bidang. Itu ada agama, pendidikan, kesling, pakuya gitu dan satunya. Nah, untuk yang ke depan ini nih, yang ini kita akan mengadakan webinar nih. Tentang keagamaan, itu bidang keagamaan kita melakukan webinar tanggal 17 nanti. Insyaallah. November ini. Iya. Tanggal 19 maaf 19 kita belum posting 17 ini ya malam ini kita posting soalnya tanggal 17 iya 19 tadinya memang rencana tanggal 17 cuma memang ada perubahan belum ada kendalanya dan itunya pematerinya tentunya dari bidang agama sendiri karena kita punya yang handal Pak Ahmad Yani gitu. Dan ada lagi ya dari konselor. Terus juga nanti kita dari situ ada kegiatan lagi nanti insya Allah ada donor darah. Itu donor darah itu sih kegiatan yang rutin ya insya Allah ya rutinnya akan dilakukan Jabar Bergerak. Terus kita juga akan berbagi nanti ada sanitizer yang akan kita bagikan. Tuh, pasti bagian kesling. Pokoknya berkaitan dengan itu biar pencegahan itu ya. Betul. Pokoknya sampai nanti itu pembagian nasi bungkus itu masih tetap berjalan karena kita tuh nggak bergerak sendiri Pak. Kita tuh bergerak berkolaborasi dengan beberapa pihak ya yang terkait yang ingin berkolaborasi dan kita dia punya program apa kita bantu untuk mengikuti. Jadi kita nanti ada program berbagi nasi malam tetap ada Jumat. Kemudian ada beberapa lagi nanti di bidang sembako dengan Basnas nanti. Sebentar, berbagi nasi malam itu maksudnya? Jadi kita itu bagi-bagi nasi. Iya. Betul. Harus makan gitu ya. Harus makan. Karena yang dikasih itu yang belum makan. Yang kita kasih itu adalah memang orang yang belum makan kan. Kalau yang dikasih Kang Syabana mungkin kita batas jam 7 malam sudah berhenti makan. Kalau makan aku nggak makan. Mereka kan Pak. Jam 7 malam. Mereka kadang-kadang Pak saya lihat ya datang malam dia tiduran dia belum makan. Iya Pak. Jadi kita merasakan ya Allah seharian dia kerja tapi pada saat itu dia masih lapar, masih di tiduran. Saya lihat tuh sampai kita pegang di hidup nggak sampai gitu hidup nggak di rumah. Enggak. Jadi kita program Dasibu Malam itu kita memang sasarannya itu adalah para tunawisma. Para tunawisma. Jadi kita keliling di wilayah Kota Cirebon malam hari ya kita biasanya dibagi 3 tim ya Bu. 3 tim. Biasa menyisir wilayah di Kasepuan. Saya juga baru tahu di sekitar pelurusan Sang Cipta Rasa itu yang mau ke arah Sang Cipta Rasa ke sana lah gitu ya. Itu kalau malam itu jadi tempat beristirahatan para tukang beca di situ. Ada mungkin sekitar 40-an di situ. Mereka jejer di pinggir jalan dan mereka tidur mereka di situ. Gitu. Betul, mungkin kalau mungkin pendatang atau apa ya mereka untuk tinggal untuk ngekos apa segala macam mungkin mahal biaya ya. Mereka tidur di situ. Nah, kita bagikan di situ termasuk juga para pengamen juga kadang di situ. Dan kita juga anak jalanan di daerah kita ke wilayah Sukalila juga di situ. Malam-malam gitu. Kan banyak yang. Itu kalau bisa melihat kondisi di lapangan seperti itu, apakah dari tim Jabar Bergerak sendiri sudah ada komunikasi khusus dengan dinas terkait misalnya gitu untuk memutus mata rantai COVID-19 kan takutnya dengan kondisi seperti itu ya 40 orang bayangkan Pak di area seperti itu. Nah, ini kan Jabar Bergerak itu hadir untuk membantu pemerintah tentunya. Jadi selama ini kita tetap menghimbau kepada masyarakat jadi kita memberikan itu tidak sebatas kita memberikan nasi, tapi kita mengedukasi mereka juga. Jadi betul, tetap kita nilai edukasi itu tetap ada di situ. Ya bagaimana ketika misalkan bagi-bagi, Pak tolong jaga jarak ya. Begitu ini misalnya, Pak maskernya mana? Tetap edukasinya nggak edukasi yang kayak guru-guru gitu, tetap aja pendekatan. Maskernya ada, punya nggak maskernya? Nggak punya. Nih kita tolong dipakai. Tetap kita itu seperti itu ada. Malam hari kita juga tetap bagi-bagi karena memang ya di daerah Pagongan ya Bu. Banyak. Itu kan kita menemukan itu anak-anak pang tuh Pak. Jadi kadang-kadang saya juga ngerasain kayak anak-anak sendiri gitu loh Pak. Dia tuh jadi jatuhnya, aduh kasihan masih. Jadi itu cuma dia, aduh kadang-kadang saya suka tanya, Dek, ngapain gitu. Suka spontan aja.
udah makan belum gitu kan, jadi gitu kadang-kadang ya, kadang-kadang gini masyarakat sendiri Pak, kadang-kadang takut deketin mereka. Ya jujur saya juga takut, cuma pas ditanya kasihan ya gitu ya, mereka kadang-kadang kurang juga mungkin perhatiannya ya kan, kadang-kadang bahasa gitu Pak. Kalau dengan bahasa ibu mungkin ya lebih ini ya, lebih kena ya. Ibu jangan takut ibu sama kami gitu. Kalau dia sendiri yang ini ya. Iya betul. Kalau dia sangat penampilannya sangat, tapi ya kita kadang ya ada dia mana nih dia Jabar Bergerak dulu gitu kan, makan. Sok makan udah pada makan belum? Makan. Atau ada kisah yang paling ini enggak, yang membuat tim dari Jabar Bergerak itu, atau ibu lah paling berkesan ibu selama bertugas berinteraksi dengan masyarakat yang kurang beruntung itu? Banyak banget itu kalau di Jabar Bergerak tuh memang itu tempatnya untuk berkesan gitu. Jadi semua kegiatan berkesan. Masalahnya karena kita ini langsung Pak terjun ke masyarakatnya, langsung berhadapan dengan mereka gitu kan, langsung kita ngobrol, kita tahu keadaan mereka gitu. Teman-teman jadi mereka juga kita datang ke sana tuh dia juga happy hatinya, tapi dia senang bantunya gitu loh. Jadi langsung kita tahu keadaan mereka tuh, langsung turun ke pelosok-pelosok Pak. Kita di Argasunya apalagi turun sampai ke Lembak, kita sampai ke Lembakong, sampai ke TPA tempat pembuangan akhir, kita sampai ke sana. Udah pernah Pak ke sana Pak? Udah ya. Udah dong ya. Masa enggak ya Pak? Enggak mungkin ya Pak. Dan kalau kota Cirebon sih udah ya. Kami semua ya. Barangkali kalau pas Sabana barangkali sini aja ya Pak. Nah kita yang kedua. Di lapangan ini orang wartawan di lapangan. Jadi memang gini Kang, kita di Jabar Bergerak itu satu yang saya ambil selama saya bergabung di Jabar Bergerak itu, kita jadi banyak bersyukur. Ya. Betul. Kita jadi banyak bersyukur, betul. Karena ketika kita selama ini manusia itu kan nggak ada puasa ya, merasa kurang. Tapi ketika kita terjun, ya Allah, alhamdulillah kita masih begini gitu ya. Bisa sementara orang lain ada yang ya, kita pernah masuk ke sebuah daerah di kota Cirebon itu mungkin gangnya gang senggol lagi lah. Jadi kalau masuk itu kan, itu baru tahu ternyata gang itu miring ya. Kan? Daerah mana? Daerah sekitar Pakalipan gitu. Oh iya. Jadi kita masuk itu daerah kecil, jadi kalau papas itu harus miring. Purwosari, Pulau Saren. Daerah sekitar situ lah. Itu kan padat banget tuh. Daerah padat. Itu sampai ya kita saya ingat secara pribadi ya ketika masuk ke situ. Subhanallah ya, ini bilangnya subhanallah ya Bu ya. Karena emang di situ ternyata saya kira ini gang serius gitu ya. Begitu masuk ternyata mentok. Di situ cuma ada 2 rumah. Dan memang sangat memprihatinkan ya, kondisi sangat memprihatinkan. Itu di tengah-tengah, jadi mereka dikelilingi ini satu keluarga. Di situ ada yang memang mereka betul-betul anaknya kalau nggak salah 4 ya, itu 3 itu ODGJ kan, 2 ODGJ, yang satu udah hampir, yang satu yang satu lagi ada kakinya patah. Itu luar biasa sekali. Jadi kita ke situ begitu Bu itu mereka merasa bersyukur sekali, dan di situ kita bersyukur. Dan memang ya Allah, ternyata selama ini kita merasa enak, kita merasa apa, ternyata masih banyak orang yang membutuhkan gitu. Karena pada saat itu kita berpikir ketika awal-awal kita pembagian gas ibu itu gerakan nasi bungkus pas lebaran pas puasa ya Bu ya, kita di pinggir jalan aja pikir coba sekali-kali kita masuk, kita koordinasi dengan aparat setempat di situ, kita dengan camat, dengan RW, kita dengan kader-kader PKK, karena mereka yang luar biasa sekali. Itu kita yang tahu relawan kita, kader-kader itu kan, kita diantar sama Pak ini banget ya, luar biasa sekali itu. Ya sekali lagi kita di Jabar Bergerak itu menjadi pribadi yang banyak bersyukur akhirnya. Dan kemudian wadah ini adalah bagian tempat yang untuk bisa jadikan kita manfaat, bermanfaat, kemudian bisa beramal, karena belum tahu kita esok atau hidup atau mati, saya katakan gitu aja sama teman-teman. Itu apa istilahnya, quotes yang luar biasa dari itu. Jadi gitu. Ibu selalu mengingatkan kita harus setiap hari kita harus membuat manfaat, karena belum tentu besok kita bisa bermanfaat atau enggak. Itu yang selalu jadi motivasi buat kita Jabar Bergeraknya untuk selalu menebar manfaat. Nah Bu, selain gerakan sosial tadi, tadi yang gerakan membagi bantuan kayak nasi bungkus atau apa pakaian yang ada ini nggak Bu, ada semacam pendataan kalau misalkan boleh dibilang kan kita juga bangga dengan adanya gerakan Jabar Bergerak ini, tapi kan kita juga tidak bisa menerus-menerus, apalagi warga yang kurang beruntung itu
terlalu banyak untuk kita Jabar Bergerak lakukan gitu, atau Bid'ah Santuni apa. Nah, apakah ada semacam itu tadi pendataan yang sekiranya nanti setelah didata terus kemudian kita akan berikan rekomendasi atau semacamnya lah kepada pihak-pihak terkait? Ada Pak. Jadi ada ya, kemarin kita programnya ada di provinsi ada. Jadi kemarin memang kita juga ngikutin majukan roti lahu ini ya, yang tapi memang itu kan akhirnya study assessment kan tergantung provinsi. Jadi kita mengajukan ini datanya gitu. Tapi tentu gitu. Jadi siapa yang dapat itu yang kita lakukan seperti itu. Kalau untuk yang seperti itu mah ada. Dan di bidang keagamaan juga kemarin kita mengadakan perbaikan untuk musola ya. Musola, tempat wudu, kemudian pengadaan sistem masjid, ya itu kita ngajukan juga. Kita data beberapa musola yang ada, mana yang layak di asesmen ya. Kemudian ya kita bantu seperti itu. Dan kedepannya mungkin seperti yang Kang Syabana sampaikan juga itu akan dilakukan oleh Jabar Bergerak, karena kedepannya kan sekarang kan musim pandemi itu kan jadi Jabar Bergerak yang sekarang memang banyak fokus bergerak itu ya bidang sosial dengan bidang counseling, kesehatan dan lingkungan itu yang lebih banyak bergerak. Kedepannya ketika mungkin pandemi ini sudah tidak ada, maka nanti nanti kita akan mengembangkan bidang-bidang yang lain, salah satunya adalah pariwisata, kuliner dan budaya. Nah, bagaimana mungkin nanti pemberdayaan UMKM itu akan ada di bidang itu. Itu ke depan. Nah, untuk pemelakuan program-program kerjanya itu sendiri, Kang, apakah kita punya data, maksudnya daerah-daerah mana yang harus kita kedepankan, atau mungkin semuanya mendapatkan rata gitu, atau mungkin hanya daerah-daerah tentu, misalkan kayak Esling gitu ya, kita ada daerah-daerah yang memang ini diutamakan dulu nih untuk mendapatkan edukasi kesehatan misalnya gitu. Apakah begitu ada data seperti itu, atau misalkan kita memang datangnya langsung aja gitu on the spot? Skala prioritas tetap ada. Skala prioritas tetap ada. Sejauh ini prioritas daerah mana aja tuh, Kak? Kalau yang kita lihat ini sejauh ini yang prioritas tentu wilayah-wilayah Harjamukti kita prioritaskan. Kemudian wilayah-wilayah karena itu luas. Betul. Terus wilayah pesisir juga kita prioritaskan. Daerah yang sekiranya memang padat itu jadi prioritas kita. Dan kemarin juga kan kita membagikan alhamdulillah kemarin pada saat Hari Kesehatan Nasional, Hari Kesehatan Nasional kan Ibu Ketua juga memberikan APD ya. APD. Nah itu juga skala prioritas juga. Contoh yang kita berikan itu adalah kemarin ke PMI. Karena PMI kan kegiatan sosialnya luar biasa, mereka untuk penyemprotan di inspektan. 22 puskesmas terus lab kesda kita kasih juga kan, mereka melakukan swab kan. Kemudian kita juga memberikan kemarin kepada 22 puskesmas itu kita berikan APD. Ya APD, tapi insya Allah kemarin sudah simbolis, insya Allah dalam waktu dekat akan kita bagikan, sudah kita packing, tinggal nanti kita bagikan. Nah itu tentu kan sebagai bentuk prioritas kita kepada tenaga kesehatan yang memang di puskesmas itu kan mereka langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya sebelum ke rumah sakit kan mereka ke puskesmas dulu tentu. Gitu betul. Garda terdepan lah istilahnya. Kita belum tahu apakah orang ini terkena. Betul. Itu sangat tinggi sekali di petugas kesehatannya. Terutama di puskesmas betul. Makanya kita arahan Ibu Ketua kita memberikan prioritas khusus. Gitu. Kita memberikan prioritas khusus lebih kepada mereka. Insya Allah makanya nanti kita sudah siapkan beberapa hazmat dengan APD yang lainnya untuk diserahkan kepada mereka. Pak Syabana katanya mau jadi volunteer nanti ke depannya. Boleh. Kita ajak nanti Kang Syabana. Teteh mau juga kan? Mau. Boleh nanti kapan-kapan kita Jabar Bergerak kita belusukan dengan Radio Cirebon Channel. Iya menarik. Iya kan? Belusukan bersama Jabar Bergerak. Iya, tunggu tema menarik lainnya. Makanya sebelum lanjut ada yang mau lewat sambil nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Setelah iklan lewat, kita lanjut lagi ke berbincang dengan orang-orang hebat di Kota Cirebon. Orang-orang hebat lah, volunteer, sukarelawan yang tidak mengharapkan apa-apa, tapi tetap terus bergerak untuk
kemanusiaan, apalagi di tengah pandemi sekarang ini. Tantangannya berat sekali, dan mungkin kita lanjut lagi ke Ibu. Akan banyak hal tentunya ya yang bisa kita pelajari dari pengalaman Ibu dan Kang Eka di lapangan. Siap. Nah, mungkin Ibu ada pengalaman sendiri gitu kan. Kebetulan nih ada kabar juga Bapak juga kemarin kan penyakit positif ya. Positif ya. Nanti bisa berbagi. Gimana sih cara menghadapi mentalnya? Mentalnya itu yang lebih penting nih. Gitu loh ya. Baik, berbagi sedikit ya. Mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Yang pasti ketika kita mendapatkan kabar itu, kita sendiri tidak boleh panik. Tenang, tidak boleh panik itu aja. Tenang, tetap menghadapi yang terkenanya gitu kan, tetap berikan senyum gitu Pak. Jadi jangan juga menjas dia langsung jauh gitu, kamu kesana jangan begitu, jangan deket-deket dulu, stop ya di situ. Jangan, kita tidak begitu juga sama yang saya kemarin, saya sama Bapak nggak begitu, tapi saya tetap berharap bahwa saya coba bilang bahwa begitu, tapi kita sikapi aja ini adalah suatu hal yang memang Allah kasih gitu. Nggak semua dapat. Cobaan itu kan tidak semua orang dapat Pak. Tapi kalau kita menyikapinya dengan rasa syukur, insya Allah kan hati akan tenang, itu aja. Saya coba gitu sama Bapak. Udah sekarang dia datang, sekarang mandi, saya bilang gitu. Terus saya tunggu dulu sebentar, saya bereskan dulu Pak. Jadi semua serba harus higienis Pak. Semua kita udah beresin semua. Kita sikapi beliau dengan yang jangan pokoknya gitu, kamu jangan gitu. Tetaplah sama aja, tetap itu kan gitu. Tetap jaga jarak. Tetap protokol kesehatan diterapkan, tapi tanpa menyinggung menyinggung perasaannya. Tapi Bapak juga pasti mengerti kan dengan kondisi. Pasti mengerti karena gitu. Yang saya ini kan supaya dia juga tidak merasa bersalah sekali. Sayanya memakai protokol kesehatan tetap Pak. Jadi saya di rumah juga pakai APD Pak. Pakai APD tetap ketika Bapak udah langsung divonis gitu. Ya udah, apapun bentuknya tuh OTG itu yang reaksi itu pokoknya bentuknya seperti apa, judulnya kan corona Pak, COVID-19. Jadi tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Saya lakukan Pak APD di rumah Pak. Saya pisahkan kamarnya. Tapi saya tetap hello, apa kabar, tiap pagi saya sapa. Jadi enggak Bu. Jadi enggak ada. Jadi saya tetap masuk. Jadi itu kan bagian dari meningkatkan imun. Iya, itu jadi yang saya lakukan itu yang saya lakukan. Jadi saya tetap menyapa, tidak menjauh, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Saya tetap komunikasi sama dokter juga. Dokter gini boleh nggak saya masuk? Oh boleh, tapi harus pakai protokol. Oke, saya pakai protokol dan pakai sepatu yang panas-panas gitu loh. Pakai hazmat. Saya jadi merasakan apa panasnya dokter. Ibu mungkin punya ramuan sendiri gitu ya untuk pendamping support medis misalnya gitu yang bisa. Nah, kalau obat-obatan memang harus kita lakukan seperti yang dokter kasih itu harus dikasihkan. Ya kita berinya jangan kayak ke kucing Pak. Minum ya, gitu. Jangan Pak, tetap diberikan minum, silakan diminum. Kita duduk di sini, Bapak di sana, tetap Pak ditungguin ya lo sama istri itu gitu. Jadi kita tetap nungguin Pak, nungguin. Ya biasalah lakukan kebiasaan itu yang dilakukan di rumah sehari-hari seperti itu, lakukan tapi tetap dijaga gitu. Itu saja. Tetap pakai Pak, saya minum obatnya, saya lakukan sok gitu. Jauh-jauh ini saya jauh Pak, duduknya saya di sini di sana gitu. Saya kasihkan dulu baru gitu. Jadi semuanya lakukan dengan kebiasaan kita, tapi tetap pakai protokol kesehatan, dijaga. Dan tetap pakai hati Pak. Iya pakai hati. Itu obatnya, makanya Bapak cuma 1 minggu. Langsung sembuh lagi, imunnya meningkat. Langsung sembuh, dinyatakan swab berulang terus negatif. Iya. Imunnya naik. Jadi tetap pakai hati ya, tetap pakai hati, tetap pakai sayang. Jadi bahagia itu timbul. Imun pun akan meningkat. Jadi yang terkenanya itu merasa oh iya aku nggak ditinggalkan gitu. Kan selama ini kan itunya tuh kalau makan itu kan kelihatan di TV tuh kan, udah tuh dikira sudah pergi gitu, di bawah gitu kan. Nah ini mah enggak, dibikinin apa maunya, monggo gitu kan, disapa gitu Pak, jangan cuek gitu.
ngobrol jauh-jauhan tetap ngobrol. Walaupun berjauhan gitu nggak apa-apa. Dia di sana, aku di sana 2 meter. Tetap lah ya. Tapi hati kita tetap berdekatan. Ya itulah. Kalau ibu memang istri memang begitu harus dengan ya penuh kasih sayang ya Bu ya. Daripada dimasukin rumah sakit pas saya juga nggak tahu itu waktu itu di rumah ya. Di rumah. Di rumah. Karena memang juga di rumah sakit juga disiapkan. Cuma tapi lebih milih itu ya. Saya milihnya. Saya milih di sini aja biar saya ngerawat. Tapi Ibu tidak ada ini kan tidak positif ikut-ikutan positif. Saya nggak positif negatif. Tapi ajudannya kan positif. Oh iya, nah itu ya. Sama kita juga berikan masukan ajudan, jangan cengeng, saya bilang gitu. Hadapi, Bismillah, makan yang sehat, terus minum vitamin, susu segala macam. Siap Bu, katanya gitu dong rasa. Jadi kadang kalau gini nggak mandang perempuan laki ya, ada shock gitu. Padahal mah kalau nanya hati mah ya deg-degan sama. Judulnya kita mah tetap mukanya tetap senyum aja. Ya kalau nanya hati semua dulu, ya gimana ya Bu, tapi sudahlah yang dihadapi suami sendiri gitu, nggak apa-apa lagi. Jadi gitu. Oke, terakhir Bu, sebelum kita closing di program ini, pesan untuk selama Ibu sebagai pengurus datang Eka juga memberikan ini apa yang mesti dilakukan Jabar Bergerak ke depan, terus kemudian bagi masyarakat yang pengen berpartisipasi kan bisa Bu ya, interaksi kan Bu ya. Boleh banget kan. Gitu karena kan. memang itu ada di situ di kebaikan di 3 kebaikan tuh ada bahwa sumber dananya itu bisa dari individu, mandiri dan kelembagaan. Makanya boleh kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk bisa nanti dikasih partisipasinya dalam bentuk apa yang mau edukasi. Barangkali mau pemirsa yang pengen berpartisipasi nanti bisa dihubungi nomor ini, nanti ditampilkan selanjutnya. Makanya bisa nomor ini bisa juga nanti di rekening bawah ini. Iya betul. Kalau bentuknya boleh apa aja? Apa aja. Jadi tenaga boleh. Pikiran. Doa. Jadi kan ini kan wadahnya masyarakat Jawa Barat, tapi khusus di Cirebon ini semua masyarakat Cirebon boleh bersama-sama untuk membangun kota Cirebon tercinta ini dengan cara apapun Pak. Bisa dari tenaganya, bisa dari bala pemikirannya, bisa dari harta bendanya. Betul. Semua bisa kita berkolaborasi. Jadi semua bisa Pak. Jadi mangga seluruh warga Cirebon yang mencintai kota Cirebon khususnya, mangga silakan untuk bisa berbagi bersama dalam bentuk apapun. Betul. Mau dengan cara edukasi, dia punya keilmuan, mangga gitu kan, benar kan? Apapun bentuknya mau diedukasi masyarakat. Tidak dibatas usia Bu? Tidak. Siapapun bisa termasuk pelajar juga boleh. Boleh banget. Kan nanti ada yang zilenial. Jabar Bergerak zilenial. Oh, udah bukan milenial lagi, sekarang zilenial. Generasi Z nih. Ini Bapak zilenial. Kalau yang zilenial kita generasinya kolonial. Dan anggota kita juga ada yang zilenial Pak. Oh iya, mahasiswa gitu. Mereka ada yang calon dokter ya kan, mereka senang berbagi. Ayo yang punya kemampuan, punya ilmunya, mah nggak dimanfaatkan gitu kan. Silakan memanfaatkan wadah ini menjadi manfaat yang lebih baik gitu kan. Silakan bangun kreativitas gitu kan, bangun supaya kita bisa bekerja sama gitu. Seperti itu kita jadi selalu memberikan mereka semangat aja gitu aja. Kalau saya mah cuma itu Pak, semangat karena memang ini non profit masalah gitu. Kan kita kan tidak menggunakan dana APBD Pak. Gitu Pak. Jadi kita bergerak dengan hati, dengan ikhlas, kemudian masyarakat boleh bergabung untuk di sini. Karena kan seperti yang tadi Bu sampaikan, 5 bidang pengabdian kita itu tidak hanya di bidang sosial, ada agama, ada pendidikan, kesehatan, kemudian pakuyap, pariwisata, kuliner dan budaya juga sosial. Jadi siapapun yang memiliki kemampuan dalam bidang itu ingin berkontribusi, kan berkontribusi itu tidak hanya materi, tidak hanya materi, tapi ketika dia punya ide, punya gagasan, ya punya mungkin inovasi, maka ayo bekerja sama, ayo masyarakat yang gercep, ayo kita yang bisa gercep bukan belanja online aja Pak. Bukan, betul. Bukan hanya ini aja, mungkin dari menebar manfaat juga harus gercep. Emang begitu. Itu pesan Pak Emil loh. Iya. Harus semangat menebar manfaat dimanapun. Kayaknya itu yang menjadi semangat kita itu adalah
kita harus selalu dimanapun dalam kondisi apapun kita harus selalu menebar manfaat. Ya. Terima kasih Ibu dan Eka. Sama-sama Kang. Atas kehadirannya. Kita ngobrol santai sambil ngobrol ngalor ngidul. Terima kasih sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan barangkali dari netizen Radio Cirebon Channel ingin bergabung di Jabar Bergerak bisa dalam bentuk partisipasi apapun ya. Dan mungkin bisa menghubungi nomor ini atau IG nanti ada IG. Ya, ada IG-nya juga bisa di-follow dan kami Sabana dan saya Janur Wulan. Tentunya ada satu hal nih Pak Syahbana nih, kalau selama ini mungkin zilenial dan milenial bertanya kita bisa apa sebagai zilenial dan milenial, ini waktu yang terbaik ya Pak ya untuk kita mengerahkan semua potensi dan menebar manfaat. Betul. Jadi hikmahnya apa sih Pak kalau ada dengan COVID-19 ini? Kita lebih baik lagi Pak ya kehidupan kita. Sekarang lebih disiplin. Betul. Dan jangan lupa nih para zilenial, milenial ataupun siapapun netizen di sana di luar sana mau yang beraktivitas, jangan lupa 3M ya Bu ya. Betul. Apa Bu 3M Bu? Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.